Salam mahasiswa perilaku. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita sudah masuk ke sesi 5 ya. Pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan perilaku konsumen sesi 5 yang akan mempelajari berkenaan dengan memahami tujuan konsumen. Jadi, terkait dengan memahami tujuan konsumen, ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengetahui perilaku konsumen secara keseluruhan. Salah satunya yang perlu teman-teman ketahui adalah tujuan dari konsumen. Ketika tujuan konsumen itu kita ketahui, maka sebetulnya kita bisa mengetahui ya strategi apa yang akan kita lakukan. Maka dari itu, tujuan konsumen ini merupakan salah satu hal yang penting. Mengapa? Karena dengan kita mengetahui tujuan konsumen, kita bisa menerapkan dan merancang strategi supaya kita bisa memberikan hal yang dibutuhkan oleh si konsumen. Yuk, mari kita bahas. Baik, pembahasan kita hari ini mencakup 6 poin ya. Yang pertama adalah kita akan bahas berkenaan dengan sikap dari konsumen itu sendiri. Kemudian juga ada pengalaman masa lalu. Kemudian juga ada persepsi tentang produk. Kemudian ada keyakinan pada produk, nilai pada produk, dan poin nomor 6 itu adalah tujuan konsumen ya. Yuk, mari kita bahas satu-satu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita coba untuk definisikan terkait dengan sikap. Jadi sikap adalah suatu kecenderungan atau disposisi untuk merespon secara positif ya atau negatif terhadap suatu objek, situasi atau gagasan. Jadi sikap hanya ada dua ya, positif atau negatif. Baik, jadi kalau kita berbicara terkait dengan sikap, sebenarnya sikap itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, ya. Kemudian juga ada faktor lingkungan, ada nilai-nilai yang dipahami, dan juga ada faktor keyakinan. Ya. Baik, sekarang kita akan coba ya membahas terkait dengan definisi sikap konsumen. Kalau barusan dari segi sikapnya saja, kalau sekarang adalah sikap dari konsumen. Ya, jadi sikap konsumen adalah kecenderungan atau disposisi konsumen untuk merespon ya secara positif atau negatif terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau ditawarkan oleh seseorang. Ya, jadi respon dari konsumen itu hanya dua ya, positif atau negatif ya, responnya baik atau buruk seperti itu. Jadi dua kutub ya, kutub positif atau kutub negatif ya. Ini adalah sikap dari konsumen. Ya, baik, saya di sini punya studi case ya, studi case sederhana terkait dengan sikap konsumen. Jadi, semisal saya punya cerita seperti ini, PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, ya. Mereka merilis produk minuman baru bernama Juicy. Setelah dilakukan survei pasar, diketahui bahwa sebagian besar konsumen memiliki sikap negatif terhadap merek Juicy karena mereka menganggap minuman tersebut terlalu manis, gitu kan? Bagaimana PT XYZ dapat mengubah sikap konsumen dan meningkatkan penjualan pada produk Juicy? Solusi yang bisa diberikan terkait dengan masalah dari PT Juicy ya, yang pertama adalah menyesuaikan rasa minuman ya, kemudian melakukan promosi, 3, meningkatkan kualitas produk, 4, influencer marketing. Hal ini sama seperti yang dialami oleh es teh manis, bahwa sebetulnya konsumen menganggap bahwa sebetulnya rasanya terlalu manis, maka es teh mengeluarkan varian. Ada sugarless ya, normal ya, kemudian juga ada high ya, sugarnya banyak nih ya. Jadi ada yang sugarnya sedikit, gulanya sedikit, normal atau banyak. Jadi dikasih pilihan nih, apakah mau gulanya sedikit, banyak gitu kan, atau normal saja. Nah, makanya ini kasusnya sama dengan es teh ya. Maka solusinya tadi menyesuaikan rasa minumannya. Kalau dirasa terlalu manis, maka konsumen bisa diberikan pilihan. Apakah mau yang sugarless gitu kan,
kemudian yang normal atau yang banyak nih gulanya, seperti itu. Kemudian melakukan promosi, kemudian meningkatkan kualitas produk, dan yang terakhir influencer marketing. Sekarang di zaman sekarang influencer marketing tumbuh secara sangat pesat ya, sehingga menjadi salah satu hal yang diperhatikan ketika rasa minuman itu terlalu manis, kemudian kita coba untuk rebranding ulang dengan ada pengaturan rasa manis itu sendiri, sugarless gitu kan, normal dan juga banyak gulanya. Maka perlu kita branding nih bahwa sebetulnya influencer marketing ngebantu banget nih ya untuk PT XYZ ya mengembalikan kepercayaan dari konsumen, seperti itu. Ya, sekarang kita coba membahas berkenaan dengan pengalaman masa lalu ya. Jadi kalau berbicara terkait dengan pengalaman masa lalu, ini merupakan segala hal yang dialami oleh seseorang pada waktu yang lalu atau lampau dan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak untuk sekarang atau masa kini. Pengalaman masa lalu dapat berupa pengalaman yang menyenangkan ya atau tidak menyenangkan, serta dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang di masa depan. Biasanya yang sering teringat adalah pengalaman yang tidak mengenakan dibandingkan dengan pengalaman yang menyenangkan ya, seperti itu. Nah, itulah pengalaman masa lalu. Jadi ternyata pengalaman masa lalu itu erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Ya, selanjutnya kita akan coba membahas berkenaan dengan persepsi tentang produk gitu ya. Jadi persepsi tentang produk adalah cara konsumen memandang produk atau merek tertentu berdasarkan informasi dan pengalaman yang dimilikinya. Persepsi tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen dalam memilih dan juga menggunakan produk. Artinya persepsi ini ya turut mempengaruhi konsumen untuk memilih dan menggunakan produk tersebut. Lanjut lagi ya, sekarang kita bahas berkenaan dengan nilai pada produk. Jadi nilai pada produk merujuk pada manfaat atau keuntungan yang diperoleh konsumen dari penggunaan produk yang meliputi nilai fungsional ya. Jadi salah satu hal yang diperhatikan adalah nilai fungsinya, nilai emosinya atau kita kenal nilai emosional, ada nilai sosial ya. Jadi sebetulnya nilai ini ya dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan juga menggunakan produk. Baik, pembahasan kita selanjutnya adalah faktor lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu turut mempengaruhi pola konsumsi dan keputusan pembelian konsumen. Ya, kenapa demikian? Bahwa sebetulnya seperti ini. Faktor lingkungan sosial pada produk mengacu pada pengaruh lingkungan, ya. Baik itu lingkungan sosial atau kebudayaan terhadap perilaku konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Ya, faktor-faktor ini meliputi norma, nilai, kelompok referensi, keluarga, dan juga kelas sosial. Jadi ketika kita punya kelas sosial, punya grup tertentu, nah itu bisa mempengaruhi pola konsumsi setiap konsumen ya, seperti itu. Sehingga faktor sosial ini merupakan hal yang bisa mempengaruhi terkait dengan pola konsumsi seseorang. Baik, pembahasan kita yang terakhir adalah terkait dengan tujuan dari konsumen ya. Tujuan konsumen adalah hasil yang ingin dicapai oleh konsumen saat membeli dan menggunakan produk atau jasa tertentu. Jadi tujuan konsumen ini merupakan hal yang paling besar terkait dengan bagaimana sih ya konsumen ingin membeli barang tersebut. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya jelas, maka sebetulnya konsumen sudah tidak lagi bingung terkait dengan apa yang perlu ambil tindakan seperti itu ya. Apakah membeli atau tidak? Ya, tujuan konsumennya sudah tentu ya disesuaikan dengan asas kebutuhan dari konsumen. Ketika konsumen butuh, maka tujuan konsumen itu muncul ya. Maka dari itu tujuan konsumen adalah hasil yang ingin dicapai oleh konsumen saat membeli dan menggunakan produk atau jasa tertentu ya, seperti itu ya. Terima kasih, pembelajaran kita selesai ya. Kita ketemu lagi di
pembelajaran selanjutnya di sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Salam.